Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hafiz Rahmat Kurniawan dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Di sini saya akan melakukan praktikum. Praktikum, ya, yaitu mengelola pengguna dan grup lokal. Nah, kita menggunakan akses super user untuk mengelola pengguna dan grup lokal serta untuk menerapkan kebijakan kata sandi lokal. Nah, hasil dari praktikum ini sendiri, kita akan menetapkan kebijakan kadaluarsa kata sandi default untuk kata sandi pengguna lokal. Lalu juga kita akan membuat dan menggunakan grup tambahan untuk pengguna baru. Lalu kita juga buat 3 pengguna baru dengan grup tambahan yang baru. Lalu hasil yang keempat, kita akan menetapkan kata sandi awal untuk pengguna yang dibuat. Dan juga yang kelima, kalau kita akan mengkonfigurasikan anggota grup tambahan untuk menggunakan sudo perintah tersebut. Nah, guna dari sudo ini, kita akan menjalankan perintah apapun sebagai pengguna manapun. Nah, untuk hasil terakhir, kita akan menetapkan kebijakan kadaluarsa kata sandi khusus pengguna. Nah, di sini kita kan sudah biasa menggunakan retest ya teman-teman, yang dimana kita harus melakukan ya lab start terlebih dahulu untuk memulai labnya. Sini lab start kita copy saja ya. Lab start, enter. Kita tunggu sedang running. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke SSH dan student server B yang dimana di sini teman-teman. Kita akan masuk ke server B di sini ya untuk meremote ya. Kita akan klik SSH student at server B. Enter. Sudah masuk, lalu kita akan masuk ke super user do min e. Passwordnya student dengan perintah. Maaf. Lalu kita akan memastikan bahwa pengguna yang baru dibuat harus mengubah kata sandi setiap 30 hari. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan menggunakan perintah vim etc login devs. Vim etc login devs. Sudah, kita masuk ke vim. Di sini nih sesuai nih ada output dihilangkan. Nah, terus ada kontrol masa berlaku, ada pas max day, pas min day, pas min len, password date. Nah, yang dimana kita akan mengubah pas max day yang dimana 30 hari dari 99 menjadi 30 hari. Nah, bagaimana caranya? Di sini teman-teman. Di sini kan saya tidak bisa apa-apa ini ya. Nih, saya ketik A B C D. Oh, sini sudah masuk ke mode ini teman-teman. Awalnya seperti ini. Oh, udah masuk. Nah, di sini tadi kan ABCD nggak tahu ya. Saya tiba-tiba bisa menggunakan A nih. Harusnya teman-teman dia menggunakan I. Kalau dari komen yang saya pelajari I untuk mengedit mengedit dari filmnya ini. Jadi kita langsung ubah saja menjadi 30 sesuai ketentuan soal. Lalu kita akan escape untuk keluar dari mode edit. Nah, jika sudah, untuk keluar dari mode film ini, kita akan menggunakan perintah tik 2 dan WQ. Sudah? Enter. Sudah. Sudah. Nah, di film itu ada beberapa perintah yang dimana kita bisa menggunakan W saja titik 2 W untuk menyimpan saja. Lalu kita bisa menggunakan titik 2 key untuk quit, untuk keluar ya, keluar secara paksa. Jadi tidak menyimpan apapun. Dan juga kita bisa menggunakan perintah titik 2 W key seperti yang saya lakukan tadi. Yang dimana itu kita akan menyimpan dan langsung keluar. Begitu teman-teman penjelasannya. Lalu kita akan lanjut ke yang ketiga. Kita akan membuat konsultan grup dengan GID 35.000. Nah, dengan perintah grup admin G 35.000 konsultan. Kita copy. Selesai. Sudah kita buat konsultan grupnya. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasikan hak administratif untuk memungkinkan semua konsultan grup menjalankan perintah apapun sebagai pengguna manapun. Nah, kita akan menghindari penggunaan vsudo, yaitu alat baris perintah untuk mengedit dari file etc sudo ers. Nah, jadi sebagai gantinya kita akan menggunakan vim etc sudo ers consultants. Nah, itu adalah perintah untuk langkah kali ini. Kita copy. Nah, ini kan vim ya. Kita akan masuk seperti tadi. Kita akan menggunakan i, menggunakan escape, menggunakan wiki, dan lain-lain. Nah, selain vim, kita juga bisa menggunakan nano, yang dimana biasanya ini digunakan di Linux.
Vim, nah, sudah masuk. Kita masuk ke mode edit kita akan ketikkan ini nih. Persen konsultan. Nah, di sini saya konsultan ya, pakai C tidak pakai K karena aslinya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi untuk kalian mulailah belajar bahasa Inggris. Saya juga sedang tahap belajar bahasa Inggris ya. Benar kan? Oke. Kedua, all spasi alt. Kembali ke mode biasa, lalu kita klik 2 dan wiki. Sudah. Lalu kita akan membuat pengguna dari konsultan 1, konsultan 2, dan konsultan 3 dengan konsultan grup sebagai tambahan mereka. Kita gunakan yang ini, perintah ini. 3 perintah ini. User admin g consultants, konsultan 1, konsultan 1. Kita copy di sini. Nah, langsung saja kita enter untuk menambahkan. Sudah? Nah, untuk cara cepatnya, kalian tidak perlu mengcopy kembali kode program yang ini atau mengetikkannya. Kalian hanya perlu klik tombol panah atas. Set, ganti menjadi 2 angkanya. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang ketiga. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengatur kata sandi dari user konsultan 1 sampai 3 menjadi Red Hat. Nah, ini kan sebelumnya belum ada password, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan password baru, itu Red Hat. Password konsultan 1. Kita gunakan Red Hat. Nah, perlu diingatkan kembali teman-teman, di mana kita ini kan pembuatan passwordnya. Di sini tidak terlihat pada saat pengetikan. Jadi, kalian harus benar hati-hati dalam pengetikan password. Takutnya kalian tidak bisa login kembali. Red Hat. Nah, di sini ada thread nih. Bad password. Password is shorter than a character. Nah, itu diabaikan saja karena itu hanya peringatan bahwa password kita itu kurang kuat. Yang dimana itu lebih pendek daripada 8 karakter. Nah, password update successfully. Nah, ini sudah terupdate. Lalu kita lanjut ke konsultan kedua. Kita buat kembali pelan-pelan saja ya. Red Hat. Sudah, lalu yang ketiga. Red Hat. Red Hat. Kita lihat. Oke, sudah semua ya berhasil diperbarui. Nah, untuk langkah ketujuh, kita akan mengatur agar akun dari konsultan 1 sampai 3 akan kedaluarsa dari 90 hari dari hari ini yang ditetapkan. Nah, dengan perintah deadminday plus 90 days. Ya, copy, paste. Dah, set. Nah, dia akan apa namanya? Akan kedaluarsa dari hari ini. Hari ini kan tanggal 6 ya. Ya, tanggal 6. Tanggal 6 April bulan bulan 4. Nah, dia akan kedaluarsa tanggal 7 bulan 5. Nah, untuk di sini teman-teman, nanti pada saat kita melihat hasil evaluasinya, di sini akan terjadi fail yang dimana tidak sesuai dengan ini, teman-teman. Jadi, ya mungkin emang harus fail dari program ini. Nah, lalu kita akan mengatur konsultan 1 nih. Nah, ini pas. Nah, kalau di sininya hilang, kalian perlu ganti bahasanya. English. Nah, sudah kembali ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan ngeset konsultan 1 hingga konsultan 3 untuk akunnya itu expired dari yang telah disediakan. Nah, dengan cara konsultan, Ctrl V, lalu konsultan 2, kita tunggu, lalu konsultan 3. Sudah. Nah, lalu kita akan mengubah keamanan password dari konsultan 2. Untuk password ini harus diganti kembali pada saat 15 hari. Pada setiap 15 hari. Nah, itu bahasanya. Lalu kita copy lagi. Sudah. Lalu kita akan menambahkan force dari konsultan 1 dan konsultan 1 sampai 3. Untuk setiap user itu mengganti password mengganti password pada saat setiap kali login. Sini lakukan perintah yang pertama seperti check ya. Nah, min D, ada min M, terus ada min D besar. Nah, itu tiap kode beda-beda. Enter. Lalu konsultan 2, enter. Lalu konsultan 3.
selesai. Nah, lalu, nah, selesai nih. Aduh, baterai saya habis, maaf. Nah, selesai nih ya. Kita akan keluar dari dari mana? Dari root, dari server B dan lain-lain. Nah, kita akan kembali ke workstation sebagai user student dengan cara exit. Sudah logout, kita masuk ke student server B, kita exit lagi untuk keluar dari server B. Sudah. Nah, lalu kita akan mengevaluasi dari praktikum yang telah kita lakukan. Nah, biasanya untuk ketentuan sini biasanya pass semua. Nah, tetapi ada beberapa lab yang dimana itu hasilnya pasti fail. Nah, di sini. Not running pass fail fail. Nah, di sini ada verify the sudo access for the consultant group. Nah, terus juga di sini ada verify the account expiration for user in the consultant group. Nah, di sini itu ada dua yang salah karena sini verify the sudo access. Nah, sini kita tidak bisa mendapatkan sudo access untuk konsultan group. Nah, the consultant group does not have access to sudo. Nah, memang memang tidak bisa masuk ke sudo ya, teman-teman. Lalu di sini ada verify the account expiration and user the consultant group. The account expiration of lab user is not specified. Nah, yang dimana di sini tidak sesuai dengan ketentuan lab tersebut. Jadi ya saya arahkan, saya perintahkan tadi ya teman-teman. Yang saya beritahu. Jadi sudah di sini kita cukupkan. Kita akan menyelesaikan lab kali ini. Ctrl C, Ctrl V. Ntar running lab. Nah, di sini kita akan mendelete, merestore kembali dari file-file yang maaf dari kode yang telah kita gunakan. Oke, sekian untuk hands-on saya kali ini. Saya bertemu di hands-on selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.